warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Corner Institute Bisa Karena Biasa. Di video kali ini kita akan membahas soal TPS UTBK Pengetahuan Kuantitatif pada Tryout 01 Corner Institute. Baik, langsung saja kita melangkah ke soal yang pertama. Pertanyaannya adalah, jika diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2, maka nilai perkalian 4X kurang 8 per X dengan 3X per X kurang 2 adalah berapa? Nah, coba diperhatikan yang 4X kurang 8. Ini saya bisa ubah bentuknya, 4-nya saya keluarkan, berarti bisa menjadi 4 dalam kurung X kurang 2. Oke, nah terus dibagi dengan X. Setelah itu, karena perintahnya di sini adalah perkalian, berarti ini dikalikan dengan ini, berarti 3X per X kurang 2. Nah, kalau seperti ini kan saya bisa coret, X-nya saya coret habis, X kurang 2 juga sudah habis dengan yang di bawah. Sehingga sisa 3 dengan 4 dikalikan, hasilnya adalah 12. Selesai. Jawabannya adalah bagian delta. Oke, kemudian soal berikutnya. Nilai pengganti P yang tepat pada barisan bilangan berikut adalah, di sini ada barisan 30, 20, 40, 20, 60, 30, 120, kemudian P. P-nya berapa? Nah, kalau kita perhatikan polanya adalah, di sini selisih 30 dengan 20 berapa? Ya, 10. Kemudian 40 dengan 20 adalah 20. 60 dengan 30 adalah 30. Maka tentunya pola berikutnya adalah di sini 40 gitu. Sehingga untuk memperoleh P berarti 120 dikurangi 40 yaitu adalah 80. Jawaban yang tepat adalah bagian delta. Oke. Baik, soal berikutnya. Daerah yang diarsir adalah, jadi daerah yang diarsir adalah, nah, kita ketahui bahwa bentuk yang seperti itu ini adalah penggabungan, kalau ini adalah irisan. Nah, sekarang kita ketahui yang keseluruhan yang diarsir ini itu adalah himpunan C, ya kan? Himpunan C. Kemudian yang ini selebihnya itu adalah himpunan irisan antara himpunan A dan himpunan B. Maka ketika ini digabungkan antara irisan ini dengan irisan ini, maka itu akan menjadi C, himpunan C digabung dengan himpunan irisan A dengan B gitu. Maka jawaban yang tepat itu adalah bagian C. Selesai. Gitu. Oke. Saya kira itu, kita melangkah ke soal berikutnya. Jika Y sama dengan 2020 pangkat X, maka 2020 per Y sama dengan berapa? Nah, kalau yang kayak gini itu kita cukup substitusi masuk nilai Y-nya. Nah, ke sini. Berarti diperolehlah 2020 per 2020 pangkat X. Oke. Berdasarkan sifat, dan adalah A pangkat N dibagi dengan A pangkat M. Ketika bilangan pokoknya sama, pangkatnya bisa dikurangi. Berarti A pangkat N dikurang M. Jadi sifat ini kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal yang ini. 2020 kan sama saja dengan 2020 pangkat 1. Maka bentuknya ini sama dengan bentuknya ini. Sehingga saya bisa sederhanakan menjadi 2020 pangkat 1 dikurangi X gitu. Maka jawaban yang tepat adalah bagian A. Soal berikutnya, manakah yang mungkin menjadi panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga? Nah, pertama di sini perlu diingat sifat daripada segitiga kan diketahui kalau segitiga itu pasti ada yang namanya sisi terpanjang. Nah, kalau sisi terpanjang itu sifatnya adalah ketika misalkan sisi terpanjang adalah C, ya. Kemudian ini sisi A dan sisi B, maka ketika sisi A ditambahkan dengan sisi B itu selalu lebih besar daripada C. Itu sifat daripada segitiga. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Kita perhatikan di bagian pertama, sisi terpanjangnya tentunya adalah 13. Maka ketika 9 dengan 10 saya jumlahkan hasilnya berapa?
itu adalah 19. 19 ini lebih besar daripada 13. Ini sama sifatnya dengan ini, gitu. Maka saya bisa katakan bahwa sisi 9, 10, dan 13 adalah merupakan sisi-sisi dari segi 3. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan dikerjakan dulu yang kedua, ketiga, dan keempat. Cek pilihan. Berarti logikanya adalah yang ada satunya berarti itu benar, yang tidak ada satunya itu sudah salah. Maka saya bisa simpulkan bagian C sudah salah, D sudah salah, dan E sudah salah. Nah, sekarang sisa 2 pilihan antara A dengan B. Sekarang coba kita lanjutkan. Di sini yang kedua itu adalah 4, 7, dan 11. Sisi terpanjangnya adalah 11 gitu. Nah, berarti ketika 4 dengan 7 saya jumlahkan, yaitu adalah 11 lebih besar dari 11. Apakah ini benar atau salah? Karena kan harusnya lebih besar ya. Nah, karena ini itu pernyataan salah, maka bagian kedua itu salah. Jadi bisa saya katakan yang ada duanya dalam pilihan berarti itu sudah salah. Maka bagian A salah. Jawaban yang tepat adalah B. Kayak gitu. Soal berikutnya, manakah yang lebih besar dari 1/3 kali 20%? 1/3 kali 20%. Nah, caranya di sini coba diperhatikan yang persennya, itu tidak usah diperhatikan yang ini. Karena sama ya. Dia dalam bentuk satuan. Nah, kemudian sisa 20 kali 1/3, berarti 20 bagi 3 ya. 20 bagi 3 itu kan sama saja dengan 6, sekian-sekian. Oke. Kemudian di sini kita sisa uji. Dari kelima pilihan ini manakah yang di atasnya 6, sekian-sekian? Karena dia mengatakan lebih besar ya. Nah, coba kita cek. 24 dengan 5 ketika dibagikan itu kan hasilnya kurang lebih 4 ya. 4, sekian-sekian, tidak cukup 5. Nah, berarti ini salah gitu. Kemudian 33,6 itu dia kurang lebih adalah 5, sekian-sekian. Tidak cukup 6. Berarti ini juga salah. Terus 90 dengan 16 itu juga 5, sekian-sekian. Tidak sampai dengan 6. Jadi salah juga. Kemudian 30 bagi 4. 30 bagi 4 itu dia mendekatikan tentunya 7, sekian-sekian ya. Kan 28 bagi 4 itu kan 7. Nah, berarti ini di atasnya 6. Ini benar. Terus 42 bagi 8 itu kan kurang lebih adalah 5, sekian-sekian. Tidak sampai dengan 7. Maka jawaban yang tepat itu adalah bagian delta. Oke. Baik, kita melangkah ke soal berikutnya. Rata-rata nilai dari siswa putri dan siswa putra di kelas 12A berturut-turut adalah 85 dan 78. Jika rata-rata nilai kelas tersebut adalah 83, persentase jumlah siswa putra terhadap jumlah siswa putri di kelas 12A adalah berapa persen? Nah, kita ketahui itu rata-rata perempuan adalah 85. Oke. Kemudian laki-laki itu adalah 78. Terus rata-rata total itu sama dengan 83. Oke. Nah, cara mengetahui persentasinya adalah cukup kita tahu berapa perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, sekarang coba kita cek kalau perbandingannya siswa perempuan, cara mengetahuinya itu adalah kita cukup selisihkan antara rata-ratanya total dengan rata-ratanya laki-laki gitu. Jadi 83 dikurangi dengan 78, berarti selisihnya ini berapa? Itu kita peroleh adalah 5 ya. Itu untuk perempuan. Nah, kalau laki-laki begitu sebaliknya. Jadi selisihnya total dengan perempuan. Tadi kalau perempuan yang kita mau cari perbandingannya berarti laki-laki dan total selisihnya. Kalau laki-laki berarti perempuan dan total selisihnya. Berarti diperolehlah 85 dikurangi dengan 85 dikurangi dengan 83 itu sama dengan 2.
Nah, di sini pertanyaannya persentase jumlah siswa putra. Jumlah siswa putra persentasinya. Berarti putra dulu yaitu 2 terhadap jumlah siswa putri yaitu 5 dikali dengan 100 ya. Gitu. Nah, per 100%. Berarti ini kita peroleh hasilnya adalah 20. Kita kalikan berarti 40%. 40%. Jawaban yang tepat adalah delta. Kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya. Luas 10 persegi adalah 250 cm, maka keliling bangun tersebut adalah berapa? Kalau kita perhatikan gambar, tersedia ada persegi ya. Persegi 10 buah. Kemudian totalnya luasnya itu sama dengan 250 cm. Nah, cara yang pertama adalah kita harus tahu dulu persatuan persegi itu berapa luasnya. Nah, caranya cukup di sini kan 10 kali luas persegi ya. Kali luas persegi sama dengan 250. Nah, berarti luas persegi itu sama saja dengan 250 bagi 10 ya. Ini coret saja berarti 25. Kemudian rumus daripada luas persegi itu kan sisi kuadrat sama dengan 25, maka sisinya itu sama saja dengan 5. Nah, karena kita sudah mengetahui sisinya adalah 5, kita bisa menemukan kelilingnya. Cara mudahnya adalah kita sisa mencari atau berapa jumlah sisi terluar dari gambar ini. Nah, kita cek saja sisinya ini ada berapa sih? 1, 2, yang terluar ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, di sini ada 22 sisi yang terluar. Maka keliling daripada bangunan tersebut itu adalah ya cukup dikalikan saja banyak sisi yang kita hitung tadi adalah 22 dikali dengan panjang sisi 5 cm. Diperolehlah di sini adalah 0 ya 110 ya. 110 cm. Jawaban yang tepat adalah B. Kayak gitu. Berikutnya, besar nilai X pada gambar di bawah ini. Nah, di sini diketahui yang adalah 45 ya. 45 derajat, terus di sini adalah 30. Yang dicari adalah X itu sama dengan berapa sudutnya. Nah, caranya buat saja garis bantu di sini. Berarti garis ini sejajar dengan garis ini, terus garis ini sejajar dengan garis ini. Nah, coba dicek kalau misalkan sudut ini saya hitung dan saya tambahkan dengan sudut 40 derajat, itu kan sama dengan sudut X. Oke? Nah, sekarang untuk mengetahui sudut X, saya sisa menemukan dulu sudut yang ini. Dengan cara, coba perhatikan sudut yang ini itu sebanding dengan sudut ini, 45 derajat. Maka saya bisa katakan ini adalah 45 derajat juga. Nah, sehingga X-nya itu cukup dijumlahkan. Sudut 40 ditambah dengan sudut 45, yaitu adalah 85 derajat. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Kemudian, jika 4A kurang C sama dengan 4B dan A kurang B sama dengan 3, maka C sama dengan berapa? Nah, di sini yang dicari adalah C. Nah, kalau ini saya pindah ruaskan, yang C ke kanan, yang 4B ke kiri. Berarti diperoleh kayak gini. 4A dikurangi 4B itu sama dengan C. Ya kan? Karena C yang sebelumnya minus pindah ruas jadi plus. Yang 4B sebelumnya plus pindah ruas jadi minus gitu. Kemudian 4-nya dikeluarkan. 4 dalam kurung A kurang B sama dengan C gitu. Nah, sekarang diketahui 4 kurang A kurang B itu sekarang sama dengan 3. Jadi substitusi saja, ganti A kurang B sama dengan 3. Berarti C-nya sama dengan ya 12 gitu. Jawaban yang tepat adalah delta.